Pertanyaan di judul ini mungkin banyak sekali dipertanyakan oleh para penggemar yang bukan basket. Kalau kamu adalah penggemar basket, mungkin kamu sudah tahu. Jawaban sederhananya adalah karena Indonesia tidak pernah menang emas di SEA Games. Tapi para haters pasti bakal balas. Apa pentingnya medali emas di SEA Games? Toh ini cuma level Asia Tenggara, belum level Asia, belum lagi level dunia. Pasti keok. Well, tidak semudah itu, Ferguson. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus balik mengetahui sejarah awal bola basket Indonesia. Mungkin emas kali ini terlihat sangat impresif, di mana kita mengalahkan sebuah negara yang sudah 13 kali beruntun dan 18 kali total mendapatkan medali emas di SEA Games, dan menjadi emas pertama bagi Indonesia sejak SEA Games berdiri. Tapi gimana kalau gue kasih tahu anggapan bahwa ini adalah pertama kalinya Indonesia ngalahin Filipina, dan ini adalah emas pertama dalam sejarah basket Indonesia, hanyalah sebuah mitos. Pada 1954, Indonesia pertama kali mengirimkan tim bola basket di kancah internasional, tepatnya pada Asian Games 1954. Namun sebelum kita membahas level Asia, alangkah baiknya kita mulai dari level kompetisi internasional Indonesia yang terkecil dulu, yaitu di level Asia Tenggara. Indonesia sendiri sudah punya legend yang sangat hebat di kancah internasional. Contohnya Sonny Hendrawan, Mario Woisang, Ali Budimansyah, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, ada 3 liga yang pernah diikuti Indonesia di level Asia Tenggara, yaitu SEA Games, FIBA Cup yang berhubungan dengan Liga FIBA Asia Challenge, dan FIBA Championship yang berhubungan dengan FIBA Asia Cup. Mungkin kita tidak usah bahas SEA Games. Untuk FIBA Cup hanya pernah digelar 3 kali. Filipina menjadi 2 juara dari 3 gelaran tersebut. Seharusnya malah 3 juara, namun karena 2014 Filipina tidak ikut di liga ini sehingga direbut oleh Singapura. Indonesia juga tidak pernah mendapatkan medali emas di liga ini, meskipun Filipina tidak ikut pada 2014. Bahkan menjadi peringkat 5 pada FIBA Cup 2016. Untuk FIBA Championship sudah diadakan sejak 1994, totalnya 12 kali. Dan pada gelaran kedua, yaitu tahun 1996, Indonesia mengalahkan Filipina di final dengan skor 88-81. Dan itulah emas pertama Indonesia di kancah internasional, bukan SEA Games tahun ini. Pemain terkenal yang masuk di skuad ini adalah Victor Roaring, yang sekarang menjadi pelatih di IBL. Namun sejak itu, Filipina memang mulus menjadi juara selama 8 kali. Pada 2005 dan 2013, Filipina tidak ikut di liga ini. Jadi kalau mereka ikut, mungkin mereka akan mulus juara 10 kali beruntun di liga ini. Di 2 tahun tersebut, bahkan Indonesia masih gagal mendapatkan medali emas. Namun pada 2018, Indonesia muncul menjadi juara FIBA Championship. Dan itulah emas kedua bagi Indonesia di level Asia Tenggara, meskipun tidak bertemu Filipina di liga itu, karena Filipina langsung lolos ke FIBA Asia Cup. Jadi totalnya di level Asia Tenggara, ini adalah total medali yang didapatkan Filipina dan Indonesia. Kelihatan sekali perbedaannya, bukan? Kita naik ke level internasional. Di level Asia, ada 3 liga yang diikuti Indonesia, yaitu Asian Games, FIBA Asia Challenge, dan FIBA Asia Cup. Asian Games diadakan 4 tahun sekali. Pada 1954, hanya ada 8 tim yang berpartisipasi. Dan Indonesia berada di peringkat 6 dari 8 tim. Dan juara dari kompetisi itu adalah Filipina. 1958, Indonesia tidak menyerah dan ikut Asian Games lagi. Partisipan bertambah menjadi 10 tim. Namun Indonesia makin memburuk di mana finish di peringkat 9 dari 10 tim. Dan juaranya tentu kalian tahu. Fast forward ke era sekarang, di gelaran Asian Games, Indonesia tidak pernah mendapatkan medali apapun. Bahkan Korea Utara saja pernah sekali mendapatkan medali perunggu pada 1974. Ranking tertinggi Indonesia di Asian Games adalah ranking 5, dan tidak pernah masuk ke semifinal sama sekali. Sedangkan Filipina, bahkan 4 gelaran Asian Games pertama, Filipina selalu menjadi juara di level Asia. Pada tahun 1975, ketika Liga PBA didirikan, Liga Basket Profesional Filipina, Filipina memilih tidak mengirimkan pemain profesionalnya di kancah internasional hingga tahun 1989, dan memilih mengirimkan pemain amatir mereka. Meskipun begitu, Filipina masih bisa mendapatkan 1 medali perak di liga ini dengan pemain amatir mereka di level Asia. Dan ini adalah perbedaan total medali yang didapatkan Indonesia dan Filipina di Asian Games. Kita pindah ke liga lain, yaitu FIBA Asia Cup. FIBA Asia Cup pertama kali diadakan pada tahun 1960. Indonesia dan Filipina sama-sama ikut di liga ini.
Namun sayang di gelaran pertama itu Indonesia finish di peringkat 6 dari 7 tim. Dan juaranya jangan bosan-bosan. Gelaran kedua FIBA Asia Cup 1963, meskipun Indonesia tidak berpartisipasi, sekali lagi Filipina menjadi juara. Dan fast forward ke 2022, di gelaran FIBA Asia Cup, ini adalah perbedaan jumlah medali yang diraih Filipina dan Indonesia di FIBA Asia Cup. Bahkan Filipina pada tahun 1985, ketika mereka mengirimkan pemain amatir, sempat mendapatkan 1 medali emas dan 2 perunggu di FIBA Asia Cup. Memang di awal kejayaan Filipina di level Asia, mereka sudah punya 3 pemain yang menjadi MVP di level FIBA Asia, yaitu Carlos Badion, Boxador Nando, dan Alan Kaidik. Ranking tertinggi dari Indonesia di FIBA Asia Cup adalah ranking 4 pada tahun 1967. Di era itu, muncul salah satu pemain terbaik dalam sejarah Indonesia, yaitu Sonny Hendrawan, di mana ia menjadi MVP atau pemain terbaik FIBA Asia Cup 1967. Yang lebih mirisnya, dalam total 116 game yang dimainkan Indonesia di FIBA Asia Cup dari awal hingga 2017, Indonesia hanya menang 32 kali saja, dengan persentase menang kalah 27,6%. Sedangkan Filipina dari total 211 game, mereka menang 140 game, persentase 66,4%. Sekarang, Filipina berada di peringkat 6 di Asia atau 33 di dunia. Sedangkan Indonesia di peringkat 19 Asia atau 95 di dunia per 1 Maret 2022. Yang lebih gila lagi, Filipina bahkan pernah mendapatkan medali perunggu di FIBA World Cup 1954, kelas dunia. Sedangkan Indonesia bahkan sampai sekarang belum pernah lolos sama sekali ke FIBA World Cup. Kalau direkap, ini adalah jumlah medali yang pernah diraih Filipina dan Indonesia di kelas internasional, baik itu di level Asia Tenggara, Asia, maupun kelas dunia. Jadi dari level Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia pun, kalian bisa tahu seberapa perkasanya lawan yang dikalahkan oleh Indonesia di SEA Games kali ini. Yang lebih impresif lagi, kita yang olahraga utamanya bukan basket, bisa mengalahkan negara yang olahraga utamanya adalah basket. Menurut data Nielsen Sports pada 2020, basket hanyalah olahraga ketiga di Indonesia, di bawah sepak bola dan badminton. Jadi, kemenangan Indonesia atas salah satu tim terkuat di Asia ini memanglah sangat berarti. Ini menjadi bukti kuat juga bahwa basket Indonesia sudah sangat berkembang. Bukti konkretnya adalah pada 10 tahun terakhir. Dari awal basket Indonesia berkompetisi di kancah internasional, yaitu pada 1954 hingga tahun 2009, jadi totalnya dalam 55 tahun, Indonesia memenangkan 9 medali total. Sedangkan dari 2010 hingga 2012 saja, atau hanya dalam 12 tahun terakhir, totalnya Indonesia memenangkan 9 medali total juga di kancah internasional, bahkan 2 medali emas. Mungkin kalian berpikir bahwa di era ini, Indonesia mulai menggunakan pemain naturalisasi, beda dengan puluhan tahun yang lalu di mana semuanya pemain lokal. Tapi sama aja kan dengan negara lain? Negara lain juga bertanding dengan menggunakan aturan yang sama, dengan jumlah pemain naturalisasi yang sama juga. Dan basket tentu adalah permainan 12 pemain, bukan cuma 1. Jadi meskipun punya 1 pemain yang jago banget pun, tapi pemain lainnya nggak jago, tetap aja nggak akan bisa maksimal. Kalau cuma 5 pemain inti aja yang jago, tapi 7 cadangan lainnya nggak jago, juga nggak akan maksimal. Dan itulah yang terjadi ke Filipina kemarin. Jadi gue 100% yakin kemenangan Indonesia atas Filipina kali ini bukan karena Marques Bolden atau Derrick Michael atau karena hoki doang, tapi karena basket Indonesia yang sudah sangat berkembang dalam 1 dekade terakhir. Emas pertama Indonesia tidak terlalu berkesan mungkin karena itu terjadi hampir 30 tahun lalu, di mana media dan berita belum semudah dan semarak sekarang. Emas kedua juga tidak terlalu berkesan mungkin karena kita tidak melawan Filipina. Namun emas kali ini, it's different bro. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.